down, I know you got me, baby. Hello everyone, welcome to my presentation video. Let me introduce myself. My name is Soyok Margono with student ID numbers 25412064. Majoring in accounting at Universitas Teknokrat Indonesia. In this video, I am going to deliver a presentation based on the reference file inflasi dan dampaknya bagi ekonomi Indonesia. As an accounting student, understanding this topic is very important because inflation directly affects financial value and our economic stability. So let's get started. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Akibatnya dari fenomena ini, nilai uang menjadi menurun karena jumlah barang yang dapat diambil dengan uang yang sama menjadi lebih sedikit. Kita bisa mengenali inflasi dari 4 ciri utama, yaitu yang pertama, harga barang dan jasa naik secara umum. Yang kedua, itu kenaikan tersebut terjadi dalam waktu yang relatif lama. Yang ketiga, daya beli masyarakat menurun. Keempat, nilai uang mengalami penurunan. Lalu, mengapa inflasi penting sekali untuk kita pelajari? Jawabannya adalah karena inflasi menjadi indikator utama kesehatan ekonomi suatu negara yang memengaruhi biaya hidup masyarakat, tingkat konsumsi, keputusan investasi, dan tabungan hingga pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri. Selanjutnya masuk ke poin kedua, mengapa sih inflasi selalu aktual? Inflasi selalu menjadi topik yang relevan dan hangat diperbincangkan karena berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari kita. Dampak nyatanya terhadap kehidupan sangat terasa, seperti harga kebutuhan pokok yang berubah-ubah, biaya transportasi yang meningkat, serta biaya pendidikan dan kesehatan yang ikut naik. Masalahnya, pendapatan atau gaji masyarakat belum tentu meningkatkan kecepatan kenaikan harga-harga tersebut. Jadi oleh karena itu, inflasi digunakan sebagai indikator ekonomi oleh pemerintah dan Bank Indonesia untuk menilai bagaimana kondisi perekonomian kita saat ini, sekaligus menentukan kebijakan ekonomi yang tepat. Selanjutnya, kita masuk ke inflasi sisi permintaan. Poin ketiga adalah jenis inflasi yang pertama, yaitu inflasi permintaan atau demand pull inflation. Inflation ini terjadi ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa meningkat lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan produksi atau stok yang tersedia di pasar. Ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain meningkatnya pendapatan masyarakat, konsumsi rumah tangga yang melonjak, serta bertambahnya investasi dan belanja pemerintah. Contoh nyatanya yang sangat sering kita jumpai di Indonesia adalah menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pada momen tersebut, permintaan akan makanan, pakaian baru, dan tiket transportasi meningkat tajam, sehingga harga-harga otomatis naik. Dampak dari inflasi sisi permintaan ini adalah penjualan perusahaan itu meningkat. Namun di sisi lain harga barang ikut naik karena tingginya permintaan. Selanjutnya pada poin keempat, ini ada kebalikannya, yaitu ada inflasi sisi penawaran atau cost push inflation. Ini adalah inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi, sehingga produsen terpaksa menaikkan harga penjualan produk mereka. Di Indonesia ada 3 penyebab utama jenis inflasi ini. Yang pertama adalah penyesuaian BBM,
yang mana kenaikan harga bahan bakar otomatis meningkatkan biaya distribusi logistik dan operasional produksi. Yang kedua itu adalah faktor alam. Terjadinya bencana alam dapat mengganggu proses produksi, pertanian, dan jalur distribusi barang. Ketiga, yaitu impor dan nilai tukar, di mana melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing membuat harga bahan baku yang harus diimpor menjadi lebih mahal. Dampak dari inflasi ini cukup berat, yaitu harga barang naik, jumlah produksi di pabrik-pabrik menurun, dan akhirnya daya beli masyarakat melemah. Selanjutnya, kita akan masuk ke dampaknya secara lebih detail. Di satu sisi, inflasi membawa dampak negatif bagi masyarakat, seperti yang pertama itu ada erosi daya beli real, yang mana masyarakat mampu membeli barang lebih sedikit dengan jumlah uang yang sama. Contohnya, jika sebelum inflasi uang 100.000 bisa membeli 10 kg beras, setelah inflasi mungkin uang yang sama hanya cukup untuk membeli 8 kg beras. Yang kedua itu kerugian penyimpanan kas. Uang tunai yang kita simpan di rumah akan kehilangan nilainya seiring waktu. Yang ketiga, kesenjangan kesejahteraan, yang mana kelompok masyarakat berpendapatan rendah menjadi yang paling terdampak karena sebagian besar pendapatan mereka habis untuk kebutuhan pokok. Namun uniknya, ada juga dampak positif dari inflasi ringan jika kondisinya rendah dan terkendali. Yang pertama, insentif ekspansi produsen, yang mana kenaikan harga yang stabil mendorong perusahaan menaikkan produksi demi keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, penyerapan tenaga kerja. Saat produksi naik, lapangan kerja baru akan terbuka karena perusahaan butuh lebih banyak pekerja. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi, yang mana akan meningkatkan aktivitas produksi dan konsumsi. Ini mempercepat perputaran roda ekonomi negara. Lalu, bagaimana negara kita mengendalikannya? Pada poin ketujuh ini, kita melihat peran bank inflasi. BI menggunakan beberapa instrumen kebijakan moneter, yaitu ada 3. Yang pertama itu penyesuaian suku bunga, di mana jika inflasi terlalu tinggi, BI akan menaikkan suku bunga, tujuannya agar masyarakat lebih memilih menabung dan mengurangi konsumsi serta pinjaman. Yang kedua, operasi pasar terbuka. BI akan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui transaksi jual beli surat berharga. Yang ketiga itu ada pengaturan likuiditas perbankan. BI mengendalikan kemampuan bank-bank umum dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, di mana tujuan akhir dari semua kebijakan moneter ini tidak lain adalah untuk menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Selain Bank Indonesia, pada poin ke-8 ini pemerintah juga ikut berperan melalui kebijakan fiskal dan sektor real. Bentuknya berupa yang pertama itu penyaluran subsidi energi strategis seperti subsidi BBM atau listrik harganya agar harganya tetap stabil di masyarakat. Yang kedua ada intervensi pasar dan operasi murah, yang mana untuk menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau saat harga pasar melonjak. Yang ketiga itu ada sinergi TPID nasional, yaitu tim pengendalian inflasi daerah yang bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk mengontrol harga di berbagai wilayah. Maka dari itu, di poin ke-9 kita tahu bahwa stabilitas untuk Indonesia merupakan tanggung jawab bersama antar Bank Indonesia, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat seperti kita. Tujuan akhirnya adalah menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat luas.
Sebagai kesimpulan, inflasi adalah harga secara umum yang terjadi terus-menerus, baik karena faktor permintaan maupun biaya produksi. Inflasi tinggi memang merugikan daya beli, tetapi inflasi yang rendah akan terkendali justru mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sinergi kebijakan moneter dan fiskal. Alright, that brings us to the end of my presentation. Based on the file inflasi dan dampaknya bagi ekonomi Indonesia. Thank you for your time and your keen attention. And I am Yoyok Margono. See you in the next video and goodbye. Motherfucking design all right now.